boleh nggak tinggal serumah dengan tunangannya? Ya mungkin kalau tadi Gus sudah menjawab ya, itu emang nggak digerebek Pak RT? Iya nggak sih Gus? Kalau tunangannya sepupunya sendiri dan semua orang tahu, kenapa sih nggak nikah aja sekalian gitu kan? Ya kan masih tunangan. Apa kabar sedulur Jatim? Balik lagi bersama saya Satria Pamungkas di Wangsulan Golkar Jatim TV. Hari ini kita akan menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Saya tuh seneng banget kalau misalnya ketemu sama Gus Mama kayak gini tuh kayak, Gus, ayo kita belajar bersama, maksudnya gitu loh Gus. Saya yang belajar sama Gus, kalian juga sama sedulur Jatim semuanya. Amin, sama-sama ya. belajar kok Mas. Iya, tapi pertanyaan hari ini, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kira-kira dosa apa tidak kalau menjalani hubungan dengan bertunangan sampai-sampai tinggal serumah dengan tunangannya? Dosa tidak, Gus? Sebenarnya hukum dasarnya nggak dosa sih. Hah? Yang benar, Gus? Yang benar, Gus? Iya, nggak dosa. Kalau nggak ngapa-ngapain? Iya, kalau ngapa-ngapain nggak harus tinggal serumah juga dosa. Ya kan bukan muhrim. Kan bukan muhrim, Gus. Jadi gimana? Iya, muhrim atau nggak muhrim kalau tinggal di satu rumah, yang penting kan nggak ada dosa. Dosa itu kan melihat, itu aja dosa kan. Ya kan kalau serumah nggak mungkin nggak lihat ya, Gus ya? Ya tergantung kalau rumahnya gede. Oh, gede banget, 2 hektar rumahnya gitu ya, Gus. Nggak, artinya gini, kalau itu kita hukumi dosa karena tinggal satu rumah dengan tidak muhrim, sedangkan tidak ada kontak fisik apapun ya. Itu maka efeknya bukan hanya yang bertunangan lah, bagi yang punya pembantu dosa semua jadinya. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau ini kan dalam artian kan maksudnya tunangan, Gus ya? Iya, jadi tunangan itu suatu yang lain nih, tinggal di rumah itu suatu yang lain. Melakukan dosa itu suatu yang lain lagi. Jadi nggak masalah tinggal bersamanya. Benar. Yang jadi persoalan kalau ngapa-ngapainnya. Ngapa-ngapain atau berbuat dosa lah. Atau berbuat dosa. Karena ngapa-ngapain itu ada yang nggak dosa juga, ada yang nggak dosa juga. Misalnya membaca buku bareng gitu. Mencuci, yang cowok mencuci di belakang, di depan, mencuci mobil, yang cewek mencuci. Kalau yang cowok mencucikan baju yang cewek? Selama baju yang cewek masih ada kan nggak apa-apa. Hah, masih ada maksudnya? Ini nih mancing-mancing nih, keluar ntar nih. Jadi selama masih ada nggak apa-apa ya? Jadi Gus, ya? Masalahnya itu lebih pada apakah mereka melakukan dosa apa enggak. Batasan dosa apa enggaknya gimana? Bahkan tadi Gus bilang melihat itu dosa. Even melihat pada hal yang bernafsu dan menimbulkan bukan nafsu. muhrim dan itu menimbulkan nafsu, itu sebenarnya kan dosa. Dan pertanyaan saya sebenarnya lebih dari awal tadi itu, apa Gus? kenapa sih nggak nikah aja sekalian gitu kan? Ya kan masih tunangan, belum, mungkin masih nabung gitu loh Gus. Tapi nabung bisa tinggal serumah ya Gus ya? Ya, kalau masalah nabung kan masalah resepsi ya Mas. Resepsi itu kan tidak harus ketika kan, bisa jadi resepsi itu suatu hari gitu. Yang penting kan akad nikahnya. Dan akad nikah di Indonesia tuh murah banget loh, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bayangin tuh lebih mahal ngafil loh Mas. Beres Iya. ya, Gus ya? Oh, ini aku tahu arahnya kemana ini. Karena murah Mas, makanya ayo. Nggak bilang gitu. Artinya aku cuma ingin bawa teman-teman, ada hal yang ketika kita mengorbankan adat, ketika kita lebih memilih adat, kita kemudian berpikir tentang biaya karena resepsi dan seterusnya. Tapi kemudian kita mengorbankan satu yang primer yaitu dosa ya. Sedangkan pernikahan ini kan buat aku bukan hanya masalah dosanya Mas, tapi ketika ini diawali dengan suatu yang dosa. Padahal pondasi awal kita menikah itu kan untuk mencapai surga gitu kan. Mencari mitra, mencapai surga, menciptakan keluarga baru. Kan eman banget gitu loh. Iya. Mending dosa yang lain aja deh gitu. Milih yang lain gitu. Iya. Jangan dosa pada suatu yang ketika mengarah pada anak, istri, dan keturunan. Karena ketika awalannya saja sudah dosa, pasti endingnya juga nggak bakal. Kalau misalnya nih Gus, tunangan tinggal serumah, otomatis kan sholatnya juga kan pasti berdua aja ya Gus ya? Bisa jadi tidak berdua. Misalnya kalau berdua nih Gus, apakah nggak itu ada juga? masalah Mas, Nggak ada selama masalah. tidak ada dosa yang dilakukannya. Oh, selama tidak ada dosa. Pertanyaannya bisakah menahan diri? Itu masalahnya. Iya. Sehingga makna yang disampaikan di Quran itu kan wala taqrabuz zina gitu. Bukan artinya wala taqrabuz zina itu kan jangan mendekati zina. Gitu. Karena mendekati zina itu pada akhirnya tetap akan zina gitu. Akan terjadi gitu ya. Karena Gus? normalnya cowok ketika ngelihat cewek gitu kan. Dan normalnya cewek ketika melihat cowok itu ada rasa ketertarikan dan itu Enggak lagi ini pertanyaan juga gini. Boleh nggak tinggal serumah dengan tunangannya? Ya mungkin kalau tadi Gus sudah menjawab ya. Itu emang nggak digerebek Pak RT? Iya nggak sih Gus?
kalau tunangannya sepupunya sendiri dan semua orang tahu gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, tapi kan maksudnya emang nggak nggak justru kawin tangkep, Gus. Nah, itulah kenapa nggak sekalian akad nikah dan clear kan? Atau mungkin memang sengaja nunggu kawin tangkepnya gitu ya, Gus. Biar sengaja gitu loh maksudnya, Gus. Iya, Bisa jadi ya. bisa jadi. Cuma kenapa harus ide itu muncul dari Mas Satria? Saya memang banyak ide, Gus. Realisasi saya nggak berani kadang-kadang gitu orangnya. Terima kasih ya, Gus ya. Kenal Mas Satria ya. Lebih dalam ya berarti ya. Habis ini follow Instagram loh kita ya, Gus ya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih ya, Gus, sudah menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Hindarilah intinya itu, jangan mendekati maksudnya ya, Gus. Karena itu bisa memungkinkan terjadi gitu loh. Atau halalin aja sekalian, resepsinya kapan-kapan. Nah, tuh. Sambil nabung. Kan nabung berdua lebih keren. Iya, Gus, iya. Ini nih sensitif ini kan. Padahal aku bilangnya ke netizen loh. Iya, ya kalau ada pertanyaan lain silakan aja langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bikinkan episode sendiri ya. Gus Mama sehat selalu. Karena di episode minggu ke depan kita juga akan ngerepotin Gus Mama lagi ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe channel kita, follow sosial media kita juga. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Saya Satria Pamungkas. Bye-bye.